Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sahabat desa semuanya. Ketemu lagi kita di acara TV Desa bersama ITS. Sebelumnya perkenalkan saya Titik Nurhidayati dari Laboratorium Biosains dan Teknologi Tumbuhan Departemen Biologi ITS yang nanti akan menjadi pemandu acara di acara bincang-bincang pada malam hari ini. Mungkin acara ini adalah sama dengan program sebelumnya, bahwa program ini merupakan kerjasama ITS dengan Pusat Kajian Sustainable Development Goal yang berkolaborasi dengan Pusat Penelitian Agripangan dan Bioteknologi serta bekerjasama dengan Departemen Teknik Fisika, Departemen Biologi ITS, dan Local Economic Development Wilayah Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan. Kalau kita merujuk pada tujuan SDG pemerintah RI ya, yang juga mungkin menjadi rujukan dari Pusat Kajian SDG ITS serta Roadmap Pusat Penelitian Agrifotek ITS, bahwa salah satu tujuan yang ingin dicapai khususnya dalam bidang pangan atau food, itu adalah meningkatkan pertanian yang berkelanjutan dalam rangka mencapai ketahanan pangan. Kita ketahui bahwa kalau kita berbicara pertanian, khususnya di negara kita, sejauh ini mulai dari sistem pengolahan, kemudian budidaya, sampai nanti pada pengolahan pasca panen, dilakukan rata-rata masih secara konvensional. Sehingga tidak sedikit hasil yang didapat itu kurang memuaskan bagi para petani. Selain itu pula, kita jumpai bahwa produksi pertanian di Indonesia itu juga seringkali terkendala oleh sejumlah hambatan, mulai dari faktor musim, kemudian unsur hara yang tidak tersedia dengan memadai, hingga sampai adanya serangan hama, penyakit, dan gulma. Dari sini, maka petani kesulitan untuk mendeteksi kualitas produk pertaniannya, karena adanya kekurangan alat pendukung. Sehingga dari sini petani perlu adanya inovasi teknologi untuk mendeteksi kualitas produk pertanian. Baik, Bapak Ibu sahabat desa sekalian, dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka acara kita pada malam hari ini mengambil tema teknologi foton untuk deteksi kualitas produk pertanian. Dan telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber kita, yaitu yang pertama itu adalah Bapak Dr. Renat Insinyur Aulia Muhammad Taufik Nasution. Beliau adalah Kepala Laboratorium Rekayasa Fotonika Departemen Teknik Fisika ITS. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya? Siap Bu. Oke, selain narasumber juga ada panelis kita yang kedua, yang beliau merupakan pelaku langsung di lapangan yang langsung bersentuhan dengan petani. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ahmad Rajasa. Beliau adalah Ketua Lokal Economic Development Wilayah Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan. Selamat malam Bapak. Selamat malam Ibu Tuti. Selamat bergabung Bapak di acara bincang-bincang malam kita pada acara bincang-bincang pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan nanti bisa menambah wawasan kita. Jadi pada acara malam hari ini kita akan membicarakan tentang masalah foton ya, teknologi foton untuk mendeteksi kualitas produk pertanian. Kalau kita berbicara tentang foton, yang terlintas pada benak kita, apalagi saya seorang biologi, itu mesti berkaitan dengan cahaya, begitu. Nah, ternyata cahaya yang merupakan gelombang elektromagnetik itu hampir setiap hari menemani keseharian umat manusia. Itu karena adanya suatu energi yang termuat di dalam cahaya itu, maka ada istilah keluar foton. Sementara itu kalau kita berbicara secara terminologi, ada istilah sendiri yaitu fotonik. Nah, fotonik ini akan menjelaskan aplikasi teknologi yang berbasis pada pemanfaatan cahaya. Nah, untuk mengetahui secara detail apa saja yang bisa diperoleh dari teknologi atau aplikasi teknologi yang berbasis pada pemanfaatan cahaya, mungkin langsung saja kepada Bapak Aulia Nasution untuk memaparkan apa saja yang kira-kira bisa kita petik Bapak dari aplikasi fotonisasi ini. Monggo Bapak. Ini Pak Nuan, saya izin share ya. Iya, monggo.
sambil Bapak Aulia untuk menyiapkan itu, sedikit saya bacakan tentang CV beliau, bahwa beliau itu memang interest sekali ya terhadap foton ini. Jadi ketertarikan beliau dalam kajian penelitian di bidang fotonisasi ini, beliau banyak sekali menghasilkan riset-riset ya, yaitu ke arah biomedical optics atau biophotonics, kemudian optical diagnostik dan metrologi, serta optical sensor development, dan yang ketertarikan yang lain itu adalah medical instrumentasi dan imaging. Jadi benar-benar beliau ini adalah pakar dan ahli di bidang fotonisasi. Monggo Bapak. Baik. Matur nuwun, ini sudah kelihatan ya? Sudah Bapak. Saya besarkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan, waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi mohon izin untuk sharing. Kita jadi nanti mungkin pengantar diskusi dulu terkait dengan tema yang diberikan ke saya, yaitu memperkenalkan teknologi fotonik dan terutama aplikasinya untuk pertanian. Nah, aplikasi teknologi fotonik ini sebenarnya sudah cukup banyak kalau kita lihat, dimulai dari diperkenalkannya istilah fotonik pertama kali itu sekitar akhir tahun 68-an. 68, 70-an itu mulai berkembang fotonik. Setelah itu perkembangannya sangat eksponensial sekali. Karena pendampingnya waktu itu diketemukan adalah teori tentang kuantum. Saya nggak akan bahas itu, kita ngomong yang lebih nyata saja, yang bisa diaplikasikan. Jadi aplikasinya untuk saya bahas dalam hal ini adalah aplikasi untuk teknologi fotonik di bidang pertanian. Jadi untuk bisa memaparkan dengan runtun, saya mencoba untuk membreakdown paparan tadi menjadi 7 poin di situ. Yang pertama adalah tentang cahaya itu sendiri, kemudian tentang jenis sumber cahaya serta spektrum panjang gelombangnya, kemudian kita ngomong kandungan energi cahaya. Nah, disinilah kita menjadi pengantar kenapa kok kemudian cahaya itu yang semula orang lebih mengenal cahaya sebagai optik. Jadi aspek ilmu tentang cahaya dalam fisika itu dibahas dalam keilmuan optik namanya. Kemudian setelah orang memahami, oh ternyata ada kandungan energi cahaya yang di satu sisi membawa karakter perambatannya. Sehingga kemudian orang memberikan nama itu fotonik, yang ingin kita bahas dalam poin keempat, yaitu apa itu foton dan fotonik, yang mengikuti terminologi tadi. Kemudian saya akan masuk ke bahasan tentang cahaya bagi tanaman. Ini cahaya yang lebih ke alamiah. Jadi alamiah memang dalam kehidupan sehari-hari, tanaman melakukan fotosintesis yang tidak dibantu oleh cahaya alamiah yang berasal dari sumber satu-satunya yang utama adalah matahari. Kemudian saya akan menginjak ke yang lebih dalam sedikit, namun saya menghindari penggunaan persamaan-persamaan, yaitu tentang interaksi cahaya dengan media. Kalau cahaya melalui suatu media, dalam perambatannya dari matahari ke menuju bumi itu pun itu melalui serangkaian media gas di situ. Sehingga kemudian ada penyerapan, ada hamburan oleh partikel di antara ruang langit tadi, antara matahari dengan bumi, dengan planet yang lain, terutama di kita bumi. Nah, itu ada sejumlah interaksi yang kalau kita tarik ke yang lebih kecil di situ, bahwa dalam penggunaan dengan biomaterials, karena tanaman merupakan jenis biomaterials, ada sejumlah interaksi yang kemudian dilalui oleh cahaya saat dia menembus materi tersebut. Nah, ini kita coba bahas karena nanti terkait dengan berbagai aplikasinya. Yang ketujuh dan terakhir adalah pemanfaatannya untuk apa aja di bidang pertanian. Sebelum kita menuju ke tanya jawab pada sesi yang terakhir ini. Baik, jadi kalau kita mulai bangun di pagi hari, subuh itu kemudian nggak berapa lama dari subuh itu kita mulai lihat matahari bersinar terus sampai matahari ada di titik kulminasi, kemudian turun dari titik kulminasi sampai menuju ke sunset. Itu adalah siklus tiap hari dari keberadaan cahaya. Nah, keberadaan cahaya ini selalu menemani kita. Makanya tadi di abstrak saya mencoba menuliskan cahaya itu mau nggak mau adalah
teman setia manusia sejak manusia itu dilahirkan. Nah, sehingga dalam sejarahnya pun manusia kemudian bertanya-tanya, ada apa dengan cahaya ini? Apakah hanya taken for granted saja? Kan tidak. Sehingga kemudian muncul teori-teori tentang cahaya dimulai dari awal-awal sebelum Masehi, kemudian dari bangsa Mesir kuno, kemudian mengalir ke agak modern sedikit, itu dibakukan oleh Ibnu Al-Haytham, atau yang disebut dengan Al-Hazan. Al-Hazan di situ, ya dari Irak gitu. Dia diakui sebagai the father of optics, karena dia treatment yang dibukukan dalam Kitabul Manazir atau Books of Optics yang jumlah volumenya 7 itu menjelaskan bagaimana tafsiran dia atas perilaku daripada cahaya. Nah, ini setiap hari makin berkembang sehingga akhirnya orang menemukan, oh ternyata ada aspek energi, ada aspek kuantumnya di situ. Nah, kenapa cahaya bisa kita terima? Ya mau nggak mau karena ada dalam tata surya kita itu ada sejumlah benda langit yang mengitari dalam membentuk suatu galaksi, yaitu yang disebut dengan pusatnya adalah matahari, ya, galaksi Bima Sakti. Kemudian di dalamnya ada berbagai benda langit yang ikut berputar, termasuk di dalamnya adalah bumi di mana kita tinggal di situ. Nah, perputaran ini yang menyebabkan dipergilirkannya siang dan malam tadi. Yang dari waktu ke waktu dalam 1 tahun itu terjadi perubahan karena terjadi perubahan inklinasi daripada sudut pusat putarnya tadi. Sehingga kalau kita amati pada belahan bumi utara dengan selatan itu terjadi perbedaan yang cukup signifikan dengan daerah Katulistiwa terkait dengan jumlah panjang siang maupun panjang malam dari suatu siklus pergantian siang dan malamnya tadi. Nah, ini sebagai suatu yang memang kita alami sehari-hari, dan kita menganggap bahwa matahari adalah satu-satunya yang paling utama dari sumber cahaya yang nyampe ke bumi. Meskipun ada sumber cahaya lain yang disebut dengan sumber cahaya alamiah. Jadi kalau kita lihat yang bagian kiri, itu adalah sumber-sumber cahaya alamiah, bisa dari bintang-bintang di langit atau ada kilatan terjadi petir di situ atau terjadi suatu lompatan listrik yang menghasilkan suatu cahaya, terutama kalau diikuti dengan suara yang kita sebutnya geledek ya. Nah itu, di samping itu juga kebakaran yang terjadi secara alamiah karena kekeringan hutan dan sebagainya bisa dianggap sebagai sumber cahaya alamiah. Halo? Ya. Ya. Saya lanjutkan, ya. Nah, di samping itu juga beberapa binatang-binatang kecil, serangga maupun binatang laut, ubur-ubur dan sebagainya itu memiliki sumber cahaya sebagai sumber cahaya juga, karena dia memandarkan sesuatu yang disebut dengan luminescence gitu. Nah, sementara itu yang sisi kanan itu adalah sumber-sumber yang dikatakan sebagai man-made buatan manusia. Keberadaan sumber cahaya alam memang ya sudah tidak bisa kita atur-atur lagi, ya memang sudah begitu. Kalau matahari ya mulai pagi muncul, setelah terbit kemudian sampai terbenamnya matahari dengan intensitas yang berkurang karena terjadi perbedaan posisi terhadap bumi di situ. Nah, untuk keperluan yang lebih fleksibel, kemudian orang memikirkan sumber cahaya buatan, meniru bagaimana perilaku spektrum pancaran daripada sumber cahaya tadi, sehingga bisa dihasilkan sebagai untuk berbagai aplikasi, apakah nanti aplikasi penerangan atau aplikasi yang lebih spesifik untuk keperluan deteksi atau untuk keperluan misalkan kalau di kedokteran itu ada terapi situ, untuk keperluan surgery, memotong jaringan dan sebagainya, atau untuk keperluan misalkan menyambung luka bekas operasi itu disambung lagi kayak diopras gitu. Nah, itu adalah penggunaan sumber cahaya yang buatan. Nah, untuk aplikasi-aplikasi yang spesifik, mau nggak mau kita harus mengandalkan pada sumber cahaya buatan. Nah, parameter yang kita nanti akan bahas di situ adalah bisa bermacam-macam tergantung daripada penggunaannya. Kalau penerangan, misalkan handphone, ya tentunya yang diperlukan adalah homogenitas daripada penerangannya.
Kemudian intensitas juga mungkin kalau terlalu terang juga di mata nggak enak gitu ya. Apalagi kalau dalam kondisi ruang sekitarnya gelap. Sehingga kemudian di handphone diatur sebagai ada fasilitas yang namanya automatic adjustment, light adjustment, intensity adjustment, dan sebagainya. Juga untuk penerangan hiasan, misalkan di lampu-lampu lampion dan sebagainya, terutama untuk kalau perayaan-perayaan event tertentu, misalkan di Jalan Tunjungan itu kan ada lampu yang warna-warni. Nah, itu buatan juga. Kemudian untuk penerangan jalan, penerangan kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, ini ada sumber-sumber cahaya yang nantinya kita akan banyak berinteraksi dengan sumber cahaya buatan. Sumber cahaya buatan itu dalam sejarahnya sudah cukup lama, ada yang lampu bolam, lampu pijar, sampai lampu tabung, kemudian orang membentuk lampu tabung yang lebih spesifik, yang bulat itu, yang tabung kecil. Kemudian yang sampai saat ini banyak dikembangkan adalah LED. LED bahkan mulai yang dari anorganik sampai yang organik LED. Kenapa kok orang mengembangkan LED? Karena ya memang dari sisi cost daripada pembangkitan cahaya itu memang lebih murah. Gitu. Sehingga kemudian karena keterbatasan concern daripada adanya suatu apa hasilnya pembiayaan yang lebih murah, maka orang kemudian tertarik untuk banyak menggunakan jenis lampu dari teknologi LED, light emitting diodes. Nah, kalau kita bicara cahaya yang kita lihat sampai sehari-hari, sampai saat ini, atau bisa dipersepsi oleh indera manusia, itu adalah cahaya yang dikenal dengan cahaya tampak, visible light. Guru-guru di SMP dulu bilangnya magiku hibiniu, gitu. Mulai dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Nah, di luar itu, ini sempit sekali kan, cuma 400 sampai 700 nanometer. Yang lebar situ ya adalah cahaya yang tidak tampak. Mulai dari spektrum UV yang di sebelah kiri itu, sampai ke spektrum infrared. Di UV di situ ada UVC, UVC, UVB, UVA. Yang ke kanan di situ ada inframerah dekat, near infrared, inframerah tengah, mid infrared, dan inframerah jauh. Nah, ini yang disebut dengan spektrum cahaya optis. Batasnya di mana? Batasnya di oleh gelombang mikro ini. Jadi di daerah gelombang mikro ini 1 milimeter, kemudian di sini adalah batasnya 1 nanometer. 1 nanometer ini ya. Sebelah sini sudah X-ray. Sebelah sini adalah microwave. Sudah ini microwave di sini. Di sini sebenarnya ada daerah namanya spektrum terahertz di sini. Nah, kita banyak berkecimpung atau banyak untuk keperluan aplikasi mungkin banyak di daerah tampak. Meskipun daerah untuk kedokteran misalkan atau kedokteran ini banyak digunakan infrared karena tubuh manusia relatif lebih transparan terhadap infrared sehingga penggunaan cahaya infrared itu relatif tidak diserap oleh tubuh. Sehingga bisa menjangkau lokasi yang lebih dalam dari kulit. Gitu. Karena keperluannya adalah membangun suatu sistem yang non-invasif. Gitu. Sehingga infrared sekarang banyak digunakan untuk berbagai keperluan diagnostik di bidang kedokteran. Nah, daerah-daerah yang banyak pertanian itu ya daerah sini biasanya. Daerah sini yang visible, ini banyak pertanian untuk keperluan misalkan stimulasi, deteksi, kemudian untuk keperluan sterilisasi banyak kan menggunakan daerah yang disebut dengan UV di sini. Kita akan bahas lebih detail lagi. Nah, ini adalah salah satu komponen optik yang paling bisa digambarkan atau digunakan untuk menghasilkan keterpisahan spektrum daripada cahaya. Kalau misalkan di sebelah kiri ini ada cahaya tampak yang kita berikan di ujung sini, kemudian ada suatu profil indah bias yang berubah terhadap panjang gelombang dari bahan dari prisma, ini disebut dengan prisma di sini, maka pada daerah sini bisa kita amati adanya perbedaan spektrum yang bisa dipisahkan di situ. Dan semakin jauh dari sini, keterpisahannya akan semakin jelas di sini. Nah, ini terminologi yang atau suatu disebut dengan dispersi di situ, sehingga orang kemudian menggunakan suatu komponen sejenis ini yang disebut dengan kisi pendifraksi.
disiplin difraksi untuk apa? Menghasilkan keterpisahan spektra. Tujuannya apa? Ya untuk menghasilkan tadi panjang gelombang yang berbeda-beda tadi. Nanti saya akan jelaskan aplikasinya di mana nanti. Panjang gelombang yang berbeda-beda. Jadi ini terkait dengan spektrum cahaya, bahwa cahaya itu memang ada pola spektrum. Kalau di daerah cahaya tampak, ya Meiji-Kuibiniu ini. Pembuktiannya gampang. Ya cahaya putih yang disebut dengan white light atau cahaya yang pita lebar 400 sampai 700 itu kita bisa pisahkan menggunakan suatu prisma gitu, atau suatu disiplin difraksi untuk bisa menghasilkan keterpisahan spektral. Keterpisahan spektral mulai dari komponen merah, oranye, orange, kuning, hijau sampai ke violetnya di situ. Nah, kita lanjutkan bahwa ternyata kemudian orang mengetahui, memahami bahwa ada kandungan energi daripada cahaya. Jadi kalau kita ngomong tadi tidak sebagai, karena cahaya itu bisa dirambatkan dari suatu titik ke titik yang lain, karena pada dasarnya dia adalah gelombang. Orang menganggapnya dalam klasifikasi gelombang elektromagnetik di situ. Komponen gelombang elektromagnetik yang saya sebutkan dalam spektral ini cukup lebar. Di sini adalah gelombang-gelombang EM semua ini. Ini cahaya hanya daerah sini plus sama ultraviolet dan infrared. Ini yang disebut dengan spektrum gelombang optis atau spektrum gelombang fotonik di situ. Batasnya apa? 1 nanometer sampai ke 1 milimeter. Itu batasnya. Perjanjian. Nah, dengan pemahaman energi cahaya, kemudian orang berusaha untuk mencari apa sih aplikasinya. Kalau untuk thermal ya pasti cahaya itu ada panasnya karena dominasi oleh infrared. Spektrum infrared yang dipancarkan matahari itu kalau kita lihat dari spektrumnya, ekornya panjang sekali situ. Sementara daerah yang visible, yang disebut dengan cool light, cahaya sejuk, itu hanya sempit sekali di situ. Sehingga kalau kemudian orang ngomong untuk keperluan pencahayaan saja, cahaya pada gedung, cahaya alami pada gedung itu, kemudian orang membuat suatu teknologi bagaimana kita bisa menjebak kandungan panas yang berlebihan dari cahaya matahari. Kemudian diubah menjadi electricity. Nah ini sebenarnya konsepnya adalah konsep daripada ini, solar cell. Jadi solar cell itu sekarang sudah pada gedung-gedung tinggi yang terbuat dari kaca itu dilapis di situ, sehingga pada saat matahari masuk ke situ, tidak menimbulkan efek panas. Karena efek panasnya yang dikontribusikan oleh infrared, itu akan dikonversi menjadi electricity yang digunakan sebagai suatu tambahan untuk keperluan penggunaan listrik daripada bangunan tersebut. Sementara adanya panas kalau sampai masuk ke dalam itu akan mengurangi kemampuan atau menimbulkan ketidaknyamanan termal. Sehingga kemudian kalau ada AC, AC-nya lebih boros di situ. Sehingga kemudian hanya cool light, cahaya sejuk yang dilakukan untuk keperluan penerangan saja. Sementara cahaya panasnya atau cahaya UV yang efeknya berbahaya untuk kesehatan itu sudah ditapis di situ. Bisa dikonversi juga. Nah, ini adalah berbagai aplikasi, ada aspek thermal, ada aspek electricity, yaitu pengubahan energi listriknya menjadi energi foton menjadi energi listrik, dan ada energi kimiawi, yang bersifatnya adalah bisa mengubah ini dimanfaatkan oleh kebanyakan tanaman di sini. Yang secara alamiah juga memerlukan ada suatu proses fotosintesis untuk bisa menghasilkan energi untuk pertumbuhannya atau untuk keperluan metabolis untuk pertumbuhannya dengan bantuan karbon dioksida, kemudian dipicu oleh cahaya dari air yang diserap lewat akar-akar, kemudian melalui daun di sini adalah dihasilkan fotosintesis. Nah, setelah orang memahami ini, maka kemudian muncul orang bertanya-tanya, itu jadi energi ya, apa? Kemudian sampai akhirnya bisa dibuktikan bahwa ada sesuatu energi yang bisa melepaskan apa? Melepaskan elektron. Jadi ada suatu percobaan yang di-device secara sederhana oleh beberapa ilmuwan pada masa itu, yaitu ini dalam suatu tabung vakum, di sini ada 2 elektroda, kemudian disinari suatu cahaya foton, maka di sini akan bisa didapatkan adanya suatu aliran elektron. Nah, ini yang disebut dengan efek fotolistrik di situ. Jadi kemudian kalau kita ngomong elektron sendiri kan sudah teknologinya sudah mulai awal di situ.
Ya, jadi nggak kemudian berkembang istilah elektronik itu kan kalau kita ngomong radio tabung itu sudah cukup lama kan, itu salah satu bentuk komponen elektronik di situ. Sehingga kalau orang ngomong bahwa listrik itu adalah aliran elektron dan sistem aplikasi daripada adanya aliran elektron tadi, orang menggunakan suatu nama electronics atau elektronik gitu. Sehingga kalau kemudian ternyata cahaya itu ada foton, ada kandungan paket energi cahayanya, maka itu disebut dengan foton. Dan aplikasinya ini yang disebut dengan photonics. Nah, di situ. Nah, kalau kita lihat bahwa energi foton itu juga besarnya berbeda-beda kan, sesuai dengan apa? Perbedaan panjang gelombangnya. Jadi kalau kita lihat di sini, makin ke UV energinya makin tinggi, makin ke infrared energinya makin rendah. Gitu. Nah, ini saya sebenarnya mau menghindari persamaan, tapi ya mau nggak mau di sini saya tulis saja ya, bahwa ada hubungan antara energi dengan frekuensi. Jadi frekuensi kalau kita lihat semakin ke UV, frekuensinya akan semakin apa ini? Panjang gelombangnya semakin pendek, frekuensinya semakin tinggi. Yang di sini panjang gelombangnya semakin panjang, frekuensinya semakin rendah. Ya, jadi gitu. Karena apa? Ini berbanding dengan C per lambda. Gitu. Atau perbandingan terbalik dengan panjang gelombang. Sehingga kalau kemudian suatu benda atau suatu ini yang disebut dengan elektroda tadi, insiden fotonnya itu memiliki frekuensi atau energi yang lebih kecil daripada threshold energi atomiknya, maka ya dia tidak bisa melepaskan elektron. Tapi begitu itu terlampaui, maka elektron akan mampu dilepaskan. Seberapa banyak elektron yang mampu dilepaskan akan atau seberapa cepat pelepasan elektronnya tergantung daripada energi yang datang dan jumlah foton yang masuk di situ mengenai permukaan daripada elektroda atau material tersebut. Nah, ini yang menjadi konsep untuk pendeteksian sebenarnya. Jadi kita bermain dengan ranah energi, kita bermain dengan jumlah foton, gitu. Sehingga kalau kita ngomong energi foton itu energi one single photon, energi satu foton, satu ndil foton. Tapi kalau fotonnya banyak kayak apa namanya? Sapu lidi itu kalau diikat di situ, maka itu adalah ensemble of photons. Jadi di situ ada sejumlah foton yang kita bisa simulasi berupakan dengan lidi-lidi satuan tadi. Sehingga kalau lidinya makin banyak, maka dikatakan total energi fluence-nya lebih tinggi. Dan mana dalam total energi fluence tadi ada distribusi energi. Nah, ini saya nggak akan bahas terlalu detail ya. Tapi konsepnya seperti itu, fakta harus saya sampaikan. Nah, apa itu photonics? Ini ada satu video yang cukup menarik. Bisa dilihat nih. Nah, saya stop di sini ya. Nah, jadi itu adalah kelebihan-kelebihan daripada
fotonik, yaitu dibanding dengan elektron aliran. Karena apa? Prosesnya kecil, kan kecepatan transmisinya juga sangat tinggi sekali. Kita sudah banyak merasakan sampai saat ini ya, kita bisa melakukan zoom di sini karena ada penghantaran data ya dalam jumlah tinggi yang sangat cepat sekali, nyaris real time di situ. Jadi kalaupun ada jeda-jedanya cuma sedikit sekali. Jeda tetap ada kecuali memang bandwidth-nya sangat-sangat besar sekali, nyaris tidak ada jeda di situ. Jadi kelebihan-kelebihan yang mungkin bisa kita gapai dengan teknologi fotonik itu sangat besar sekali. Meskipun tidak bisa dipungkiri sampai saat ini tetap ada gabungan dengan elektronik karena kebanyakan sistem pemroses data, komputer dan sebagainya yang diperlukan untuk keperluan perhitungan dan sebagainya itu masih mengandalkan aliran elektron. Tapi ke depan orang sudah mulai berpikir bagaimana mengenerate suatu optical computing system. Jadi full optical mulai dari switching ya, karena kalau kita ngomong chip itu pada dasarnya adalah terjadi proses switching di situ, sehingga orang memikirkan how to cope with the fully optical switching di situ. Nah ini teknologinya sedang diteliti, jadi agak berkejar-kejaran di antara berbagai kelompok penelitian yang ada di dunia ini. Jadi saya lanjutkan terkait dengan interaksi. Nah, ini yang menjadi, saya mau ambil langsung yang berkaitan dengan aplikasi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang tanaman. Tanaman itu adalah salah satu jenis biological tissue. Tisu tubuh manusia juga biological tissue. Hewan juga biological tissue. Di situ. Kalau ada sumber cahaya atau cahaya yang masuk ke dalam, ini ada bidang batas tisunya, maka yang pasti dialami di sini adalah pantulan dulu. Jadi ini disebut dengan bidang batas. Bidang batas yang terjadi pada saat pertemuan pertama dengan cahaya datang pasti ada yang dipantulkan. Kelebihan daripada yang sisanya, atau misalkan kalau kita ngomong tidak ada hambatan di sisi permukaan ini, maka akan diteruskan. Nah, diteruskan ini yang disebut dengan transmitted light di sini. Kalau dia masih melalui di sini dan mengalami serangkaian event atau kejadian penyerapan, maka sebagian energi yang ditransmisikan tadi akan diserap. Bisa jadi kalau bahan tisunya tidak hanya menyerap saja, fully absorbing, maka tidak ada penghasilan lain. Ya sudah lewat. Kalau energinya habis, ya habis. Kalau energinya sisanya masih bisa dilewatkan. Yang disebut dengan attenuated transmitted light di situ. Tapi kalau misalkan di sini ada bahan yang sifatnya bisa tereksitasi, kemudian dia akan memendar, seperti yang terjadi tadi luminescence tadi, misalkan pada berbagai binatang serangga, binatang laut, ataupun di bagian-bagian yang digunakan cat yang digunakan untuk keperluan petunjuk jalan. Petunjuk jalan itu adalah dibuat dari bahan-bahan yang bisa menyerap kemudian berpendar dalam jangka waktu tertentu. Nah ini maka akan terjadi fluorescence, jadi jenis luminescence kita sebutnya juga dengan emisi di situ. Nah ini absorpsi, pantulan, hamburan, fluorescence, ini yang menjadi dasar untuk penggunaan teknologi fotonik di bidang pertanian. Jadi permasalahannya adalah how to quantify. Bagaimana mengkuantifikasi, bagaimana bisa mengukur. Yang diukur apa? Interaksinya. Kekuatan interaksinya. Nah, kalau kita lihat di sini, reflected light, scattering, absorpsi, fluorescence, itu kok dilalah sama Gusti Allah itu dikode dengan yang namanya wavelength dependent, ketergantungan terhadap panjang gelombang. Sehingga pada satu panjang gelombang, untuk bahan yang sama, dengan ketebalan yang sama, itu bisa menunjukkan perilaku spektrum penyerapan yang berbeda. Bisa mengakibatkan perilaku hamburan yang berbeda. Sehingga dengan mengukur atau mengkuantifikasi perbedaan tadi, orang bisa mengetahui ada apa di dalam bahan ini. Artinya dengan kata lain,
bahan ini bahan apa. Jadi gitu. Jadi kalau bahan yang sama pada kondisi yang sama, pada panjang gelombang yang berbeda, dia punya perilaku yang berbeda, maka perbedaan perilaku itu menjadi yang disebut dengan features, fitur, atau bahasa Jawanya mungkin tetenger. Nah, tetenger itu yang digunakan untuk mengukur biasanya. Misalkan di sini, kalau kita ngomong di alat bawah ini kan, ini proses fotosintesis, ini kan di sini ada klorofil di sini, yang disinari matahari, kemudian dia akan menjadi proses pemasakan tanda petik di situ, sehingga akan dihasilkan suatu proses bahan untuk keperluan metabolisme dan tumbuh tanaman. Nah, kandungan klorofil ini bisa dikuantifikasi dengan yang namanya klorofil meter. Klorofil meter ini kerjanya berdasarkan ada dua prinsip, yaitu yang pertama penyerapan, yang kedua adalah proses fluoresensi tadi. Jadi kalau kita bisa mengkuantifikasi apakah penyerapannya, ataukah penyerapan atau fluoresensinya saja, atau penyerapan dikombin dengan situ, maka kita bisa menghasilkan suatu sistem pengukuran untuk mengetahui berapa kadar klorofil yang ada pada daun tanaman situ. Karena kadar klorofil akan menyatakan seberapa baik tanaman tadi bisa tumbuh. Outcome-nya adalah seberapa baik panenan yang bisa dihasilkan oleh tanaman tersebut. Karena nanti akan juga dipengaruhi oleh nutrisi yang ada di media pertumbuhan tanahnya. Ini adalah terkait dengan tadi ngomong adalah cahaya yang alamiah di situ. Ada mekanisme interaksi, dan interaksi ini menjadi penting untuk bisa membangun suatu aplikasi yang bermacam-macam di situ. Jadi prinsipnya, kalau ada cahaya, pasti ada yang dipantulkan, ada yang diserap, ada yang dihamburkan, juga ada yang diemisikan kembali. Nah, kalau kita bisa mengkuantifikasi ini, maka kita bisa membangun, tinggal mencari hubungan mana yang paling signifikan untuk keperluan yang kita inginkan tadi. Nah, ini ada berbagai aplikasi, misalkan ini kalau yang gini-gini ini Israel paling jago nih. Saya lihat banyak publikasi, banyak paten yang kayaknya diketemukan oleh Israel. Ini adalah salah satu pemanfaatan thermal imaging. Thermal itu panas, tadi kalau kita ngomong bahwa kandungan panas daripada cahaya, ya. Kemudian imaging adalah proses pencitraan. Jadi kalau kita ngomong thermal imaging, yang ditangkap oleh sistem imaging tadi adalah panjang gelombang inframerah yang dipantulkan dari objek-objek yang kita citrakan. Nah, ini kan banyak dalam masa pandemi ini banyak digunakan alat pendeteksi wajah, temperatur wajah di situ di bandara ataupun di beberapa kantor itu sudah digunakan thermal imager, hingga kita diminta lihat, oh temperatur tubuh kita sekian, gitu. Nah, ini diperlukan untuk aplikasi pertanian. Di situ bisa kita dapatkan distribusi temperatur mulai dari permukaan tanah sampai ke permukaan dari bagian atas daun. Tujuannya untuk apa? Ini bisa ditarik untuk perhitungan berapa peta kandungan air dari tanaman. Apakah tanaman tersebut kekurangan air, cukup air, atau berlebihan air di situ. Itu bisa ditentukan dari adanya penggunaan thermal imaging. Nah, ini kemudian orang bisa kemudian menggunakan kalau cakupan anunya luas sekali, sekarang sudah ada yang disebut dengan quadrocopter, udah nggak masalah kan, tinggal kameranya ditempelkan di quadrocopter, tinggal mengatasi adanya getaran dan sebagainya, kemudian data rekamannya bisa ditransmit ke suatu stasiun untuk pengukuran. Sehingga kita bisa memetakan areal pertanian yang luas di situ dengan menggunakan sistem thermal imaging untuk mendeteksi berapa moisture content di atas vegetasi tersebut, atau misalkan di kandungan air dari pohonnya sendiri. Bisa kita petakan dalam suatu, ya ini adalah perbedaan pseudo coloring yang bisa dihasilkan dari perbedaan intensitas panjang gelombang pada daerah rentang thermal yang ditangkap oleh detektor. Ini satu, yang kedua adalah teknologi hyperspektral. Teknologi hyperspektral ini asal mulanya adalah teknologi mata-mata yang biasa digunakan negara maju, kebanyakan ya
negara yang punya adidaya itu, dia punya satelit mata-mata yang bisa memancarkan panjang gelombang yang sempit, jumlahnya banyak di situ. Sehingga kalau kita ngomong ada terminologi spectral imaging, ada multispektral, ada hyperspektral. Kalau multispektral biasanya panjang gelombangnya hanya 1 sampai 10-an. Tapi kalau hyperspektral bisa sampai ratusan panjang gelombang. Jadi dengan teknologi itu negara-negara adidaya itu bisa memata-matain suatu negara tanpa diketahui. Tinggal memancarkan panjang gelombang yang sempit, jumlahnya banyak, kemudian ditangkap pantulannya di situ, kemudian dia membangun suatu sistem untuk bisa mengkuantifikasi hasil pantulannya tadi. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan, kalau misalkan ini panjang gelombang cahaya putih, ya keluarannya cuma gini aja, nggak ada bedanya kan. Paling kita bisa tahu ini tanaman, ini tanah, ini kan. Yang sini ada celah-celah, di sini ada satu region tanah yang masih kelihatan karena ada space di situ. Namun dengan teknologi hyperspektral, kita bisa bagi-bagi ini, apakah dia tanamannya itu kekurangan pupuk, kelebihan air, atau misalkan tanaman daerah-daerah region yang sehat yang mana, gitu. Nah, tujuannya untuk apa di sini? Ya tadi kita bisa mendapatkan interpretasi yang kita inginkan tergantung daripada korelasi yang mampu kita bangun di situ. Problem utamanya memang membangun korelasi di situ. Jadi kalau korelasi sudah dibangun, maka akan mudah sekali di situ. Apakah nanti kita bisa tentukan fertilizer ini kekurangan nutrien yang mana, kekurangan komponen yang mana dari pupuknya, apakah kelebihan fosfat atau kelebihan kalau pupuk itu kan kalium ya mungkin ya, itu nanti kita bisa bangun di situ berdasarkan uji coba atau eksperimen yang cukup solid untuk bisa menafsirkan itu dan berulang gitu. Nah ini aplikasi hyperspectral imaging. Nah, sekarang ada yang namanya trennya adalah wireless sensor networks, WSN gitu. Jadi ada berbagai sensor sekaligus bisa digunakan untuk memprediksi berbagai parameter sekaligus. Sehingga datanya nanti akan ditransmisikan melalui suatu sistem sistem komunikasi, ya, apalagi kalau sudah 4G, 5G itu rasanya lebih enak lagi mungkin, gitu. Tinggal sekarang adalah bagaimana membangun interpretation-nya tadi. Apakah nanti untuk bisa memprediksi panenannya, apakah nanti bisa memprediksi kecukupan irigasinya, ataukah bisa mendeteksi kecukupan pemupukannya dan lain sebagainya. Sehingga ini yang disebut dengan IoT for agriculture kayaknya ya buka pusnya. Jadi ini memang sekarang trennya seperti itu. Jadi kemajuan teknologi deteksi digabungkan dengan komunikasi dan teknologi pemrosesan data itu akan bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk bidang pertanian, terutama untuk meningkatkan ketahanan pangan di situ, mendukung upaya program ketahanan pangan. Nah, ini aplikasi yang lain untuk deteksi. Kalau tadi adalah proses pertaniannya, pra-panen, yang di sini kita ngomong pasca panen. Jadi teknologi fotonik, terutama terkait dengan tadi, dengan memahami perilaku interaksi, kita bisa menggunakan untuk berbagai macam aplikasi. Misalkan yang di sini adalah kalau apel tadi di situ pernah ada suatu kerusakan di dalamnya di situ, maka dengan bertambahnya waktu, maka kerusakan itu akan menjadi makin membusuk dan sebagainya. Ini bisa kita lihat bedanya dengan teknologi multispektral, spectral imaging. Sini akan kelihatan sekali, kalau di sini tidak terlalu kelihatan dengan mata normal. Jadi ini kalau dipadu dengan vision system atau mesin penglihat itu atau mesin visi, kita bisa membangun suatu sistem grading atau sortir dengan memanfaatkan teknologi ini, mana yang produk tanaman yang masih bagus, mana yang memenuhi standar grade A, grade B, grade C, dan sebagainya, kemudian bisa kita lakukan sortir di situ. Ini ada contoh yang lain untuk kematangan buah. Jadi ini ada buah yang berbeda, tingkat kematangannya bisa terlihat di sini.
Nah, untuk keperluan kopi juga sama. Jadi teknologi ini bisa menggrading berdasarkan sifat kandungan air dan kadar lemaknya, kemudian dicari korelasinya, bisa dipisahkan antara dua jenis Robusta dan Arabica. Beberapa penelitian terkait dengan Robusta dan Arabica maupun istilahnya tingkat jenis-jenis misalkan kopi Robusta yang luwak atau tidak, itu pernah kami lakukan dengan kolega yang ada di Udayana dengan menggunakan teknik spektroskopi FTIR dan LIBS. Nah, orang sekarang kecenderungannya yang kanan ini, jadi menggunakan piranti yang kecil yang dibangun spesifik bisa mengetahui kadar kematangan buah. Biasanya dikombin dengan smartphone di situ. Kami yang juga akan mengarah ke percobaan ini, ke penelitian ini masih dirintis. Ada satu mahasiswa yang sudah berminat di sini, nanti akan kita kembangkan juga untuk berbagai keperluan deteksi pada tanaman. Nah, ini sistem sortir buah yang tadi saya sebutkan. Ini kami juga lagi dalam upaya inisiasi pengembangan penelitian bersama dengan IPB dan UB di sini untuk membangun suatu sistem sortir satu jenis buah tertentu bisa dikembangkan ke jenis buah yang lain dengan memanfaatkan teknologi imaging maupun spektroskopi gitu. Sehingga kita bisa grading berdasarkan ukuran, berdasarkan tingkat kematangan daripada buahnya gitu. Tujuannya adalah membangun suatu sistem yang customize di situ. Sehingga sistem customize kan memang lebih murah tujuannya. Ini adalah aplikasi yang mungkin terakhir ini terkait dengan sterilisasi. Kenapa sterilisasi penting? Yaitu untuk memperpanjang usia penyimpanan di pedagang sebelum dibeli oleh konsumen. Karena kalau di situ ada bakteri atau ada kontaminasi di situ, maka akan mudah terjadi proses pembusukan. Sehingga dengan teknologi, terutama di sini adalah UVC di situ, yaitu daerah spektrum UV sekitar 200 sekian panjang gelombangnya, 250-an itu bisa digunakan untuk keperluan sterilisasi sehingga bakteri-bakteri yang melekat yang tidak bisa dilihat itu bisa dimatikan, dinonaktifkan sehingga efek daripada pembusukan yang ditimbulkan oleh adanya kontaminan tadi menjadi terhambat. Ini ada stimulus, jadi tren yang lagi baru di sini adalah bagaimana memicu pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tanaman tadi bisa dipicu dengan mempercepat prosesnya dengan menggunakan pencahayaan buatan di sini. Ini ada, kalau nggak salah ada video yang cukup bagus di sini. Bapak Aulia, mohon maaf mungkin ditahan dulu sebentar nggih. Nanti kita lanjutkan, memang ini sangat menarik sekali. Jadi ini mungkin saran terakhir, jadi kalau memang ini sudah, monggo nanti bisa disimak. Kita lanjutkan diskusinya nanti biar lebih bayang. Selanjutnya kepada Bapak Ahmad Rajasa, monggo untuk menanggapi ini, dan sebelum menanggapi apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Aulia, monggo Pak Ahmad Rajasa sebelumnya mungkin bisa memperkenalkan atau menjelaskan dulu tentang local economic development. Monggo Bapak. Masih unmute Bapak? Bapak? Halo Bapak? Ya. Sampun Bapak, silakan. Sudah connect ya. Ya. Local economic development itu sebenarnya yang bawa ke Pasundan itu adalah Bu Yanti. Oh begitu nggih. Sebagai agen dari ILO beliau itu ya. ILO itu punya program bagaimana memberdayakan ekonomi desa agar pemuda desa itu tidak urban, jadi tidak datang ke kota. Bagaimana membangun ekonomi desa. Saya oleh Bu Yanti ditunjuk untuk menjadi agen Bu Yanti di desa. Bu Yanti agennya ILO, jadi saya kepanjangan tangannya ILO lewat Bu Yanti. Baik, Bapak. Saya pilih Nongko Jajar karena dua hal. Pertama,
karakteristik alam yang sangat kaya, mendukung terutama di sisi pertanian. Selain peternakan di sana, Nongkojajar atau Tutur itu dikenal juga sentra susu, sentra sapi perah. Selain juga dalam sentra horti. Ada berbagai macam horti di situ. Yang paling menonjol yang dikenal adalah apel. Kemudian kopi juga, kemudian lombok, kemudian tomat buah, kemudian stroberi dan sebagainya. Kemudian bunga krisan. Nah, paparan dari Pak Dr. Aulia tadi sangat menarik karena ini akan sangat membantu petani dalam menjaga kualitas, mempertahankan kualitas sehingga daya saingnya akan meningkat. Hanya saja nanti dalam praktisnya seperti apa, ini kami masih belum punya gambaran yang cukup. Ya, mungkin studi lapang akan lebih banyak membantu. Mungkin suatu saat tim dari ITS bisa bersama kami menjelaskan secara operasional bagaimana penggunaannya, pemanfaatannya, dan termasuk dari sisi biayanya. Kira-kira kalau permasalahan yang dihadapi oleh para petani yang ada di desa yang Bapak mungkin ini menjadi daerah binaan Bapak, kira-kira apa yang mungkin nanti bisa disinergikan dengan aplikasi teknologi yang bisa didapat atau kita sharingkan atau kita kolaborasikan. Memang dari DRPM itu intinya adalah manfaat dan kolaborasi. Jadi nanti mungkin bisa disinergikan Bapak, kira-kira permasalahan yang terjadi di daerah Tutur nih Bapak nih. Tutur, nama resmi secara administrasi pemerintahan itu Tutur. Tapi masyarakat setempat lebih suka menyebut desanya mereka itu, kecamatan mereka itu Nongkojajar. Oh, baik, dari Nongkojajar. Kira-kira permasalahan yang dihadapi mungkin bisa disampaikan Bapak sehingga dari sini kan nanti bisa kita berkolaborasi, kita masuk ke area mana. Dan kira-kira kalau itu berkaitan dengan kualitas produk pertanian, kira-kira pertanian yang berkembang di sana yang memang mungkin butuh sentuhan begitu ya, sentuhan teknologi khususnya teknologi hutan apa Bapak? Saya mulai dari begini Bu Tuti. Dari produk pertanian yang nilai ekonominya cukup tinggi, yaitu kopi. Sekarang lagi tren kopi seluruh dunia, termasuk Indonesia tentunya. Dari hasil penelitian Pusat Penelitian Kopi Indonesia, kopi Tutur itu kurang bagus dalam pengelolaan pasca panen. Nah, mungkin ini bisa dibantu bagaimana mengelola produk kopi pasca panen, baik kopi hijau maupun kopi merah. Nah, kemudian dari produk krisan misalnya, kami adalah salah satu krisan bunga krisantinum. Kami adalah sentra krisan terbaik di Indonesia. Dari ada 5 atau 6 sentra, mulai dari Siantar, Lembang, Bandungan, Semarang, kami, kemudian Tawangmangu, dan Tomohon. Itu sentra-sentra krisan di Indonesia. Dari semua sentra itu kami selalu yang terbaik tiap tahun yang diadakan festival atau kompetisi oleh Kementerian Pertanian. Namun demikian, masih juga diperlukan teknologi ini untuk terutama pada saat cuaca mendung seperti ini, di mana asupan sinar itu berkurang, karena bunga krisan itu salah satu cahaya. Ya, salah satu nilai ekonomi yang tinggi adalah kecemerlangan warna. Nah, kecemerlangan warna itu ditentukan salah satunya oleh kecukupan cahaya, serapan cahaya sepanjang tahun. Kan dia membutuhkan cahaya sepanjang tahun. Teknologi yang kami gunakan selama ini adalah pada musim penghujan seperti sekarang, kami di greenhouse kami pakai lampu LED kalau malam hari. Demikian juga kalau siang hari dalam keadaan mendung, kami pakai lampu LED untuk mencukupi kebutuhan sinar bunga itu. Sehingga bunga itu tetap bisa produksinya minimal mendekati pada saat musim kemarau. Kemudian dari sisi Lombok juga begitu. Cabai nih Bapak ya?
Ya Pak, cabai merah besar Bu, yang kami kembangkan bukan cabai rawit. Karena untuk kebutuhan produksi itu lebih banyak dibutuhkan cabai merah besar, terutama untuk produksi olahan seperti kelompok Indofood, ABC Food, Wing Food itu sangat membutuhkan produk kami yang namanya lombok itu. Itu juga begitu. Kalau kekurangan sinar dia baik volumenya maupun warnanya tidak kurang cemerlang. Nah, ini barangkali sentuhan dari kawan-kawan ITS akan sangat bermanfaat. Namun seperti apa aplikasinya kami sangat awam. Baik, Bapak. Tapi ini sebagai awalan akan saya bawa nanti ke desa, insya Allah. Terima kasih Bapak. Nanti mudah-mudahan bisa. Akan kami bawa ke desa, kami kumpulkan teman-teman aktivis LED. Oh, ini ada teknologi baru dari ITS yang akan sedikit banyak akan membantu peningkatan kualitas yang dengan demikian akan meningkatkan nilai ekonomi produk kawan-kawan di desa kami di Tutur. Barangkali sementara itu Bu Tuti nggih. Monggo. Baik, terima kasih Bapak. Jadi begini Bapak Aulia, jadi di daerah Nongko Jajar ini ada 3 unggulan ya Bapak ya, yang sekarang dikembangkan yaitu kopi, kemudian cabai atau lombok, dan tanaman bunga krisan. Kalau boleh tahu Bapak, sebetulnya dari kualitas produk pertanian itu kan banyak aspek ya, baik itu faktor dalam mungkin dari segi varietasnya, tapi kalau dari segi varietas sudah pasti karena memang yang dikembangkan itu adalah tipe varietas yang sama ya Bapak, baik itu lombok, krisan maupun kopi. Mungkin dari segi varietas sama, tapi memang dalam perkembangannya kalau kita membicarakan masalah varietas, kemudian artinya ada suatu kondisi yang sifat genetik itu yang tidak bisa diprediksi. Tetapi kemungkinan kalau para petani seragam menggunakan jenis yang sama. Jadi mungkin ada kondisi lain selain faktor dalam, ada faktor luar. Baik itu misalkan kondisi tanah, Bapak. Kadang-kadang kondisi tanah kalau kita sering menggunakan tanaman yang seragam dari tahun ke tahun kan pasti akan terjadi salah satu pengurangan unsur hara tertentu ya. Yang itu mungkin juga bisa, mungkin Pak Aulia bisa memprediksi ya. Jadi intinya begini Bapak, kira-kira dari teknologi fotonisasi ini apa yang bisa dikerjasamakan kalau memang itu menyangkut produksi tanaman. Karena kalau kita berbicara produk suatu pertanian itu hasilnya itu banyak dipengaruhi oleh faktor luar dan faktor dalam. Tentunya kalau yang berkaitan dengan faktor teknologi fotonisasi ini lebih cenderung kita mencoba mengaplikasikan pada faktor-faktor luar. Misalnya terhadap kandungan unsur hara yang ada di dalam. Itu kan teknologi fotonisasi juga bisa gitu Bapak. Selanjutnya mungkin kandungan air. Bisa juga dengan tadi yaitu kecukupan cahaya yang memang cahaya itu adalah sebagai sumber energi utama karena cahaya tadi yang seperti Bapak Aulia sampaikan bahwa cahaya ini di dalam tumbuhan memang punya potensi besar untuk meningkatkan proses fotosintesis. Dan fotosintesis ini merupakan kalau kita lihat dari hasil proses fotosintesis itu ya, yang menghasilkan karbon. Nah ini karbon itu akan digunakan untuk membentuk unsur-unsur yang lainnya di dalam tumbuhan. Nah kira-kira menurut Pak Aulia bagaimana kalau ada kondisi yang demikian itu? Jadi permasalahannya mungkin yang bunga krisan ini lebih banyak terpengaruh oleh kondisi musim. Kalau musim hujan mungkin keberadaan cahaya juga berkurang. Kemudian yang kopi ini adalah bagaimana mempertahankan cita rasa atau apa Bapak nih? Kalau yang terkait dengan kopi ini? Cita rasa terutama Bu. Betul. Terkait cita rasa yang mungkin kandungan hara pun mungkin juga bisa mempengaruhi pada kondisi cita rasa. Kalau lombok besar mungkin yang sangat berpengaruh apa Bapak? Produktivitasnya atau? Saya sebenarnya awam di bidang pertanian Bu. Saya dulu pendekatan manajemen aja sebenarnya. Bagaimana petani? Artinya berarti hasilnya terus menurun begitu atau bagaimana Bapak? Menurun itu tidak Bu. Menurun tidak. Jadi gangguan hama dan penyakit itu sebenarnya berarti lebih banyak disebabkan ya memang kalau lombok itu sangat sensitif terhadap
penyakit ya Meskipun seperti sudah kami jamur, pakai kemudian bakteri itu greenhouse, tapi memang sangat. tanaman masih tetap bisa menyelinap gitu. Meskipun Baik, kami pakai greenhouse, apalagi teman-teman yang tidak pakai greenhouse, karena greenhouse cukup mahal Bu, cukup mahal. Kalau pakai standar yang benar itu cukup mahal dengan teknologi greenhouse itu. Sementara kebanyakan petani ini greenhouse konstruksinya pakai bambu Bu. Yang bambu itu hanya bertahan paling lama 5 tahun, rata-rata 3-4 tahun sudah harus ganti. Dan biayanya cukup mahal. Greenhouse untuk sekitar 3.000 meter itu menelan biaya sekitar 50-60 juta. Itu suatu modal yang sangat besar begitu nih. Kadang-kadang bahkan nggak balik modal begitu Bapak. Nah, itu. Baik, terima kasih Bapak. Monggo Bapak Aulia, kalau dengan permasalahan begitu kira-kira dari teknologi fotonisasi ini apa yang bisa disumbangkan untuk memecahkan masalah itu nih Bapak? Monggo. Bapak masih unmute? Bapak masih unmute? Oke, kalau yang kopi itu kan sebelum dia dipetik, itu kan kita ngomongnya buah kopi ya. Ya. Buah kopi itu dipengaruhi oleh memang kondisi lingkungan, mulai dari cuaca, kemudian kadar air pada media, kemudian kekayaan hayati yang ada di media tanahnya. Keanekaragaman hayati di situ. Yang saya pernah baca seperti itu. Sehingga kecukupan mineral-mineral tertentu. Kenapa kok kemudian, ini saya sempat ada ide, kenapa kok kita punya kopi premium di daerah Gayo, di daerah misalkan daerah mana di Toraja, kemudian di Papua, Wamena, kemudian ada beberapa tempat lagi yang memang unggul dari sisi cita rasa. Kita nggak ngomong pengolahannya dulu ya, dari sisi yang green bean-nya sendiri itu memang kelihatannya premium level ya di situ. Kemudian memang dipadu dengan proses pengolahan mulai dari pengeringan, apakah wet processing ataukah dry processing, kemudian ada proses misalkan apa namanya kayak disimpan namanya itu pakai buat tape itu namanya apa di fermentasi ya. Difermentasi kemudian sampai berbulan-bulan, kemudian ada proses sangrai di situ. Jadi di dalamnya yang saya pelajari memang ada perbedaan kadar air dalam green bean yang akan berpengaruh terhadap cita rasa pada saat dia disangrai. Nah, mungkin penyebabnya adalah salah satunya itu. Karena kami juga kemarin yang ada mahasiswa yang 2016 ya, itu jadi kami dengan Pak Heri Suyanto yang ada di Udayana itu mengembangkan suatu teknik spektroskopi untuk bisa mengkarakterisasi ini kopi Robusta atau Arabica. Nah, kemudian ini kopi biasa atau kopi yang memang tidak difermentasi atau yang difermentasi lewat luwak di situ. Kemudian bagaimana pengaruh proses sangrai, lama penyangraian di situ. Kemudian juga bagaimana kadar green bean, kadar moisture daripada green bean. Itu bisa dari one single shot dengan menggunakan laser, kemudian kita bisa analisis berbagai spektra sekaligus yang bisa mengidentifikasi kadar unsur-unsur tertentu yang bisa mencirikan setelah melalui analisis statistik di situ. Kemudian kita bisa mencari, oh ini daerah klaster ini adalah klaster daerah Robusta di daerah Jawa bagian ini. Ini yang klaster Robusta Arabica daerah Jawa bagian ini. Nah, itu sudah kami kembangkan. Nah, dalam proses itu memang kami teridentifikasi kalau kita tidak bisa mendapatkan sampel tanah, memang agak sulit. Karena kalau mau holistik berarti pendekatannya harus ada uji analisis sampel tanah. Karena kita bisa tahu misalkan daerah Gayo itu ada apa dengan di samping memang ada faktor ketinggian ya. Ketinggian kan memang ada kopi yang baik itu katanya daerah-daerah yang agak tinggi. Gitu. Tapi juga ada kelembapan juga. Kemudian ada juga shading faktor di daerah sekitarnya cukup tinggi atau tidak, gitu kan, terhadap tanaman-tanaman lain di situ. Kemudian keanekaragaman mineralnya sama atau tidak. Nah,
bayangan saya kalau kita bisa mengidentifikasi misalkan daerah-daerah kopi yang premium tadi, kita bisa menganalisis. Saya belum bisa dapat sampelnya, karena sampel yang kami dapatkan untuk percobaan ini adalah sampel yang diberikan oleh pengepul. Agak sulit, karena sudah nyampur nggak karuan. Maunya kita adalah sampel yang dari satu lokasi plantation, kita ambil pohonnya berbeda, di situ sekaligus sampel tanahnya. Sehingga kita bisa bangun suatu metode kuantifikasi atau metode analisis yang bisa membedakan pencirian kopi tadi. Terkait dengan asal mulanya, region daerahnya ini, kebanyakan ini daerah sini yang memiliki kandungan mineral seperti ini, dan sebagainya. Maunya begitu, tapi masih belum kelakon ini. Jadi kalau ngomong memang agak sulit gitu Bapak kalau memang bekerjanya dengan apa namanya nutrisi yang ada di dalam media alam begitu ya, karena memang tapi teoretikal kajian-kajian paper yang saya baca memungkinkan untuk dilakukan. Yeah. Memungkinkan, karena teknik spektroskopinya juga sudah bagus standar kan. Kita bisa menggunakan LIPS atau digabung dengan FTIR atau juga UV-vis biasa juga bisa untuk produk, misalkan kita ngomong green bean-nya saja atau misalkan buah kopinya, kita bisa analisis itu. Kemudian dibangun korelasinya seperti apa. Itu kalau berbicara kopi, mungkin ke arah kopi yang sudah menjadi bubuk kopi itu juga dipengaruhi sulit itu. Karena gitu ya. Iya, itu pengaruhnya banyak sekali. Dengan fotonisasi ini bisa nggak Bapak? Bagaimana? Kalau misalkan sudah jadi seperti itu ya agak sulit. Ibarat kita tembok sudah jadi, kemudian kita mau tahu unsur kandungan komposisi, misalkan kapurnya berapa, semennya berapa, kan ya angel. Botolnya pakai apa? Tapi kalau sudah misalkan mendapatkan sebuah produk, Bapak, ini produk kopi yang akan siap untuk dibuat menjadi bubuk begitu, agar dia stabil suhu untuk pemanasannya, itu kan bisa ya? Kalau dari proses penyangrean, selama dia bisa dikontrol, pertama adalah kadar kandungan airnya. Jadi kita bisa membangun suatu sistem untuk bisa membantu itu, misalkan karena kandungan air menjadi penting di situ, akan mempengaruhi terhadap aroma. Halo, ini kok putus ya? Iya, saya putus sebentar, Bapak punya saya. Halo. Halo, Bapak. Nah, itu. Jadi dari sisi sebelum disangrai, oke, jadi itu menjadi penting kondisinya. Kita nggak ngomong yang terkait dengan bagaimana kopi ditumbuhkan dulu ya. Artinya mulai dipetik, kemudian diproses, itu kan kita bisa bakukan di situ kan. Nah, itu dari sisi kopinya. Tapi kalau yang tadi yang krisantemum, mungkin kita tahu kan lampu LED-nya lampu LED apa Pak? Lampu LED putih. Ya, karena untuk pertumbuhan tertentu ini perlu diteliti juga, melibatkan teman-teman di biologi terkait dengan pertumbuhan yang optimal. Dari tadi misalkan kualitas daripada krisantemum, pancaran warnanya misalkan dan sebagainya, dari kualitas buahnya gitu. Itu kan ada kriteria-kriteria buah yang unggul di situ, itu perlu dibangun dulu sehingga nanti kita bisa kontribusikan untuk bisa mencapai pertumbuhan seperti yang menghasilkan itu perlu pencahayaan, bagaimana siklus pencahayaannya. Karena kadang-kadang di video yang saya tadi itu, yang saya tunjukkan itu, ada ternyata mereka memainkan periodisasi pencahayaan yang berbeda. Dari spektrum banyak gelombang yang berbeda, biru, hijau, dan merah. Gitu. Jadi kalau memang white light, komponennya memang lebar. Gitu. Kira-kira berapa lama Bapak ya? Hanya beberapa part daripada panjang gelombang yang akan bisa dimanfaatkan oleh Kira-kira berapa lama Bapak untuk mendapatkan suatu produk putus-putus Bu. Mohon maaf Bapak. Kira-kira berapa lama Bapak waktu yang dibutuhkan untuk... Tidak terdengar Bapak? Mohon maaf. Suaranya nggak jelas Bu. Halo Bapak. Iya. Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk membuat suatu alat itu kira-kira membutuhkan berapa lama Bapak? Misalkan kita sudah mendapatkan data ya, mungkin Pak Rajasa mungkin punya data lengkap tentang
kondisi lingkungan yang ada di sana, kemudian kalau itu digunakan atau ingin membuat suatu alat fotonik ini kira-kira butuh berapa lama, Bapak? Kita perlu mengukur kadar airnya dulu Bu, dari 2 green bin-nya Bu. Dugaan saya itu kalau misalkan tadi misalkan kita nggak tahu ya kopi seberapa jauh kopi daerah Nopo Jajar itu dibandingkan kopi region lain. Katakanlah kita maksimalkan bagaimana mendapatkan kualitas pengolahan yang baik di situ, karena di situ ada proses ada pengeringan juga sehingga menurunkan kadar air tertentu, kemudian proses sangrainya. Nah, proses sangrai itu nanti juga ada pengaruh dari temperatur juga. Temperatur itu akan mengaruh juga terhadap munculnya aroma tadi. Nah, itu menjadi penting untuk dibakukan mana yang akan menghasilkan produk yang terbaik di situ. Nah, kalau terkait dengan teknologi optik tadi deteksi ya, kalau itu bagaimana kriteria yang kopi yang baik dulu di situ. Dari mulai green bin-nya. Green bin yang baik itu seperti apa? Artinya di situ ada kondisi awalnya di situ kita bisa bakukan. Kemudian prosesnya kita juga jaga prosesnya. Itu dari yang kopi tadi. Kalau yang chrysanthemum tadi sudah jawab yang apa namanya? Cabai merah ya. Cabai merah itu kayaknya hanya masalah hama ya Pak ya. Hama dengan mungkin kelembapan. Kelembapan ada nggak hubungan Bu? Kelembapan. Sangat ada Bapak. Jamur itu memang suka yang lembab-lembab karena sebagian besar dari penyakit yang menyerang Lombok itu kan jamur ya. Putih-putih begitu Bapak, kadang-kadang agak hitam langsung menyebar. Nah itu memang dia karena kelembapan yang cukup tinggi. Gitu Bapak. Memang kelembapan ini sangat mempunyai pengaruh yang besar terhadap produk Lombok ini. Gitu Bapak. Nah, kira-kira itu bisa dideteksi tidak Bapak di awal-awal agar ini, atau mungkin juga proses penyimpanannya ya. Ini berkaitan Lombok masih mungkin di pohon begitu ya. Kemudian kan ada proses penyimpanan. Nah, proses penyimpanan ini pun juga mungkin kelembapan itu juga punya pengaruh besar terhadap produk Lombok itu. Begitu Bapak. Jadi kira-kira kalau menurut Bapak Aulia ini deteksi untuk meningkatkan kualitas produk ini dimulai dari awal sampai akhir itu kira-kira kalau itu memang nanti akan menjadi suatu produk itu membutuhkan dana yang besar apa tidak Pak? Yang mana ini Lombok? Ya mungkin hampir semua produk sepertinya kemarin ya. Mungkin kalau beberapa riset sudah kami mulai di situ kan, sehingga kami sudah mendapatkan perilaku spektral untuk bisa mengidentifikasi misalkan terkait dengan Robusta dengan Arabica. Itu sudah ketemu polanya. Sehingga kita bisa ngambil analisis tertentu yang bisa menghasilkan mengenerate munculnya spektrum tertentu saja di situ. Nah, itu yang nanti kita perlu di sini adalah membangun lebih solid korelasinya. Korelasinya itu lebih solid di situ. Nah, sehingga kemudian dengan korelasi yang solid kita bisa membangun sistem yang lebih simpel di situ. Nah, lama atau tidaknya kalau untuk kadar air tadi misalkan ya cepat sekali karena spektrum air sudah kita bisa pahami kan, sudah tahu gitu. Ya, gitu ya Bapak ya. Jadi yang penting nanti misalkan kalau untuk ngecek kadar air tanaman lebih simpel. Kadar air misalkan biji kopi hijau yang akan disangrai itu lebih simpel tekniknya. Mungkin langsung Bapak ini juga ada pertanyaan, mungkin ada kaitannya Bapak, bagaimana ini ada pertanyaan dari Bu Janti, bagaimana kita bisa belajar untuk teknologi foton ini pada tahap awal sehingga bisa memahami aplikasi pada teknologi pertanian. Kami juga ingin tahu apakah teknologi foton ini bisa untuk mengidentifikasi kapan panen, karena untuk buah yang dikirim ke luar kota atau pulau perlu memahami tingkat kematangan. Monggo Bapak, jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana kalau kita orang awam yang mungkin juga petani ya, bagaimana kita bisa memahami aplikasi dasar dulu dari aplikasi teknologi yang menggunakan foton tersebut, Pak.
Kata kuncinya sebenarnya kalau kita ngomong teknologi tadi, misalnya identifikasi kapan panen, itu kan ngomong tentang kematangan. Kematangan itu terkait dengan bagaimana kadar kandungan misalkan di buah. Kematangan buah itu dicirikan oleh apa? Misalkan kadar acidity-nya, kemudian kita ngomong ada Brix ya, Ada kadar adimennya, kemudian ada kadar gulanya. kadar gula Nah, ini yang kita juga mau bangun dengan tadi saya jelaskan dengan tim dari UP dan IPB. Kita mau warna juga nih Bapak. Betul, jadi nanti kita mau tanpa kalau teknik yang invasif kan dihancurkan, kemudian dilihat keasamannya berapa, kemudian kadar kandungan apa istilahnya daging terhadap airnya bagaimana, ya kekentalannya gitu, kemudian kadar Brix-nya berapa dan sebagainya, manisnya berapa, glukosanya berapa. Sehingga kemudian, oh ini manis, tapi kan nggak mungkin itu dihancurkan satu-satu. Kita mencoba membangun kalau dengan teknik spektral. Jadi nanti berbagai sampel yang bisa dipisahkan menurut ahlinya tadi, kita dapatkan, kemudian kita coba ukur. Ada apa dengan refleksinya? Ada apa dengan perilaku reflektansi atau spektralnya tadi nanti. Sehingga kalau itu kemudian kita korelasikan dengan uji pengukuran yang invasif tadi, karena dianggap sebagai standar kan itu dalam teknologi pangan kan, itu kita bisa membangun korelasi. Jadi misalkan, oh cukup saya deteksi kalau ini daerahnya spektrumnya segini, berarti dia sudah siap matang. Oh yang ini masih kurang matang, yang ini sudah kematangan misalkan. Berarti intinya dengan mengidentifikasi kematangan itu, kita sudah bisa sekalian mengidentifikasi kapan panen itu dilakukan. Betul. Gitu. Ya, karena itu nanti kaitannya dengan proses membawa ke konsumen, penyimpanan dan sebagainya itu perlu diprediksi kan, supaya nanti sampai ke konsumen itu tidak rusak atau tidak terlalu matang di situ. Sehingga untuk buah yang akan dikirim ke luar kota bisa dideteksi lebih awal nih. Kalau bisa jangan dipanen yang terlalu sudah matang, begitu ya, mendekati matang, biar nanti dalam perjalanannya dia bisa dicapai tingkat kematangan yang pas, begitu nggih Bapak nggih. Kembali lagi ke Bapak Rajasa ini. Kira-kira kalau ini akan diaplikasikan ke petani, apakah kira-kira petani bisa menerima nggih Bapak dengan teknologi foton ini menurut Pak Rajasa kira-kira? Di sini perlunya agen sosial, Bu, nggih. Oh, begitu nggih. Nah, agen sosial. Kalau Pak Aulia dengan panjenengan agen teknologi. Nah, ini perlu agen sosial. Kita diskusikan siapa agen sosial ini. Saya bukan ahlinya. Kami di situ punya penyuluh pertanian, Bu ya. Punya penyuluh, Pak, namanya Pak Nuryanto. Nanti ini bisa kita perkenalkan pada Pak Nuryanto yang dia secara kedekatan batin dengan para petani lebih dekat dibanding saya. Karena kalau masalah teknis pertanian saya awam sama sekali, nol. Saya hanya memotivasi mereka, menghubungkan mereka dengan pasar dan sebagainya. Jadi ini perlu dibangun yang kalau saya karena background saya ilmu sosial, kenapa seringkali aplikasi teknologi itu kurang berhasil? Karena kurang studi sosial yang memadai, terutama antropologi ekonomi misalnya Bu ya. Bagaimana? Apakah ini betul dibutuhkan petani atau memang meskipun teknologi ini sangat bagus, apakah teknologi itu dibutuhkan? Nah, untuk mencapai supaya petani merasa membutuhkan, yaitu bagaimana kita memberi pemahaman bahwa ini Anda harus sangat membutuhkan. Ini perlu teknik tersendiri, perlu diskusi tersendiri, perlu strategi sendiri, perlu waktu tersendiri agar apa jerih payah dari Pak Aulia dan kawan-kawan yang sudah sangat bagus ini betul-betul berhasil secara optimal. Dan itu kalau dilakukan tidak tergesa-gesa, insya Allah, karena ini kan tidak merubah perilaku dasar, Bu. Betul, yeah. Menyempurnakan saja. Kalau merubah perilaku dasar itu yang sulit. Seperti kami dulu memperkenalkan pupuk organik, sulitnya setengah mati. Betul. Kalau ini tidak, ini saya sangat optimis, tapi tentu juga bukan saya, aktor utamanya bukan saya.
saya figuran saja lah, katakan begitu, saya figuran saja, tapi saya tetap akan mendukung. Seperti Pak Aulia tadi, untuk kopi kita butuh sampel tanah, butuh sampel kopi petiknya yang sudah matang, dan sebagainya, itu bisa kami lakukan. Tapi bagaimana bahwa ini akan meningkatkan kualitas produk yang otomatis akan berdampak pada kualitas pendapatan. Nanti kami akan diskusikan dengan kawan-kawan anggota LED di sana. Siapa nanti yang bisa menjawab. Tentu tadi sebelum mereka menyampaikan, Pak Aulia perlu mengkursus agen kami ini nanti, Ibu. Dikursus dulu secara teknologi teknisnya, bukan teoritiknya. Disiapkan ya Bapak Aulia. Siap. Diajak ngobrol sampai kopi, Pak. Kalau teoritiknya oke lah, tapi bagaimana aplikasinya yang mudah diterima, yang sebenarnya sederhana tapi mudah dilakukan. Logik saja gitulah, Bu. Ya, adapun perhitungan teknisnya rumit bisa dengan tulisan. Tapi yang dengan penjelasan lisan, orang tertarik kan dengan lisan dulu, Bu, tidak dengan tulisan, Bu. Jadi apa katanya para ahli psikologi, say hello itu, efek hello itu, halo efek itu sangat penting terhadap keberhasilan satu program. Nah, halo efek ini perlu kita diskusikan nanti. Bagaimana membuat halo efek pertama supaya pertama terperangah, ternyata ini memang kami perlukan. Nah, ini nanti kita perlu diskusi lebih lanjut, saya kira, Bu. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Berarti Bapak Aulia, monggo nanti apa-apa yang bisa kita kolaborasikan dengan mungkin mengambil satu sampel ini ya di tempat Pak Rajasa, yang mungkin memang kalau kita berbicara seperti sama Pak Rajasa, memang kalau kita yang seperti pupuk gitu ya, kalau langsung diterapkan, karena pupuk organik itu kan juga efeknya lama begitu ya, tidak bisa langsung dirasakan, tapi sebetulnya dalam jangka panjang itu sangat menguntungkan. Menguntungkan, betul. Ya, tetapi memang bagi petani itu kalau secara langsung ingin menikmati ya memang cukup sulit. Biasanya kita hanya mengkombinasikan, tetap pakai pupuk kimia tapi mengurangi perlahan-lahan, baru nanti pupuk organik maupun pupuk biofertilizer itu bisa masuk. Ya, tapi kalau yang foton ini mungkin juga sekaligus ada pertanyaan dari Bu Maya, tapi mungkin Pak Aulia juga bisa menjelaskan ya, kira-kira kalau cahaya itu memang aman dan tidak ada gangguan apapun, mungkin bisa dijelaskan Bapak, ini ada pertanyaan, fotonik dapat digunakan sebagai deteksi kualitas produk pertanian. Nah, dalam proses deteksi tersebut, semua produk pertanian akan terpapar energi dari suatu panjang gelombang tertentu. Mungkin yang dikhawatirkan gelombang-gelombang yang berbahaya itu mungkin Bapak. Padahal untuk di dunia pertanian tidak melibatkan yang apa tadi istilahnya pada skop sterilisasi, nggih, cahaya sterilisasi yang mungkin bisa membuat begitu, nggih. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Pak Aulia tentang pertanyaan ini? Apakah produk pertanian tersebut menjadi tidak berbahaya, misalkan ada elektron yang masih tertinggal di dalam suatu produk? Enggak. Jadi kalau kita lihat nanti kan di situ kan cahaya itu kan energinya termasuk yang rendah. Kalau kita lihat cahaya yang paling agak riskan buat kesehatan itu adalah cahaya UV. Kalau kita terkena paparan UV, misalkan UVA agak lama, itu kulit kita, terutama ibu-ibu, paling takut kan menjadi agak kehitaman. Ya kan? Harus pakai tabir surya yang tebal ya, agak menakutkan buat ibu-ibu itu. Kalau bapak-bapak ya untuk dapat titik lah. Tidak mengurus itu ya, Bapak. Nah, kalau yang UV agak B itu kan nanti bisa dari sisi cuman kulit juga ada ke penglihatan mata juga kataraktogenesis kan, bisa memicu terbentuknya katarak. Yang agak paling bahaya itu kan UVC. Tapi yang dilala alhamdulillah ya, Gusti Allah itu sudah ngasih gas-gas yang ada di interstellar di antara bumi dengan matahari itu cukup banyak gas yang menyerap UVC, sehingga UVC yang nyampe ke bumi itu jumlahnya nggak banyak di situ, meskipun tetap ada ya. Tapi untuk keperluan apa istilahnya engineering atau keperluan penggunaan itu orang kemudian menciptakan sumber buatan UVC buatan. Ada berbagai teknologi sumber cahaya UVC, termasuk lab juga sekarang sudah ada yang UV di situ. Intinya
kalau UVC memang dia ada kemungkinan besar bisa merusak ya, tapi merusaknya baik ini, merusak DNA daripada bakteri. Di situ. Jadi bakteri tadi tidak sampai menyebar di situ sehingga mati dia. Kalau udah mati ya aman di situ. Kalau aman kita bekerja di kultur jaringan, memang kita sebelum bekerja harus steril dulu, Bapak. Kita bisa menggunakan sinar UV itu. Nah, itu sudah cukup aman. Kalau misalkan cahaya tereksitasi, cahaya foton itu eksitasinya tidak sampai ke ionizing. Beda dengan X-ray kan. Kalau X-ray tubuh manusia itu juga terjadi ionisasi, sehingga orang yang terpapar X-ray biasanya ada dosis limitnya di situ. Sehingga kalau lebih dari dosis limit harian mingguan itu dia terpaksa harus diistirahatkan untuk terjadi recovery di situ. Nah, sehingga kalau kita ngomong safety, berarti cahaya foton optik itu termasuk yang paling aman di situ. Jadi buat Bu Maya, no worry, nggak usah takut sama sekali. Fotonik itu aman kok. Ya. Jadi insya Allah alat-alat yang nanti ya Bapak ya, kalau kita sukses menghasilkan suatu teknologi dengan fotonik ini, insya Allah aman Bapak. Aman kecuali kalau misalkan teknologi yang pakai untuk sterilisasi tadi, saya nggak tahu ya apakah nanti produk-produk nanti kalau mau dikembangkan, misalkan produksinya massal untuk bisa menghilangkan adanya bakteri atau kontaminan kan perlu misalkan di UV. Nah itu UV memang harus ada apa istilahnya penanganan khusus. Artinya jangan sampai terekspos ke kulit dan mata. Cukup itu aja. Selama itu tidak aman. Untuk ke arah lapangan begitu kan? Ke arah lapangan kalau untuk deteksi biasanya kita menggunakan daerah visible atau agak infrared gitu ya. Paparan yang aman, Bapak. Aman sekali. Karena makin ke arah merah itu kan biasanya makin rendah energinya. Baik Bapak, menarik sekali ini ya. Kita memang juga butuh Bapak, kalau dalam proses sterilisasi kita memang sering menggunakan UV itu. Ini karena jam terus berlalu, ya. Sebetulnya ini masih banyak, tadi banyak yang kita tahan juga Bapak ya dari PowerPoint Pak Nasution, tapi mungkin dengan beberapa pertanyaan ini mudah-mudahan apa yang sudah ditulis dalam paparan Bapak sudah bisa tersampaikan semua, gitu Bapak? Oke, insya Allah mudah-mudahan kalau perlu ada yang ditanyakan, monggo silakan feel free to contact. Baik Bapak, karena waktu sudah menunjukkan jam pukul 8 dan kita harus berakhir pada pukul 8, mungkin sedikit kira-kira harapan dari Bapak Ahmad Rajasa tentang teknologi fotonisasi ini apa Bapak? Ya harapannya bagaimana perangkat ini bisa segera bisa dioperasikan, kemudian biayanya, ya mudah-mudahan biaya tidak terlalu mahal. Dan kalau memang seandainya biaya mahal, kami bisa minta ke APBD nanti, Bu. Saya linkkan karena saya juga pernah sempat menjabat ketua Bapeda dulu. Setelah di Bappemas saya jadi ketua Bapeda sempat, jadi saya bisa lewat pos mana nanti. Kalau tidak bisa di awal anggaran, bisa di perubahan anggaran di bulan Agustus nanti. Kalau ini nanti sudah diperkenalkan 2-3 bulan ke depan, kita bisa minta anggaran di pertengahan tahun anggaran berjalan. Baik Bapak, mudah-mudahan yang menjadi unggulan di Nongko Jajar tadi nggih Bapak, itu utamanya kopi, Krisan Lombok menjadi studi case awal kita Bapak Aulia Nasution yang bisa dikolaborasikan bersama. Terima kasih. Insya Allah Bu Titi. Pak Aulia sudah siap nggih Bapak? Siap, insya Allah siap. Baik Bapak, mudah-mudahan kita bisa ketemu di Desa Nongko Jajar dengan teknologi yang sudah diciptakan Pak Aulia, dan Pak Aulia mungkin nanti bisa memberikan pelatihan ke sana. Baik, karena jam terus berlalu, maka mungkin kita akan segera akhiri acara ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Narsum, yaitu Bapak Aulia Nasution, dan Bapak panelis kita, yaitu Bapak Rajasa, serta para pemirsa semua yang sudah aktif mengikuti acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Sekaligus bisa mengadakan kolaborasi kerjasama yang lebih luas untuk kemajuan bangsa, utamanya adalah untuk negara tercinta kita ini. Saya Tuti Nur Hidayati selaku pemandu acara bincang-bincang malam hari ini, mohon maaf
Apabila terdapat kesalahan kata dan hal-hal yang kurang berkenan, selanjutnya saya juga undur diri. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Demikian Amin. Bapak nggih, acara ini mudah-mudahan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kita semua sehingga kita bisa memajukan negara kita yang utamanya memang negara kita adalah negara agraris yang membutuhkan kerja keras para petani. Tetap semangat Bapak nggih. Insya Allah. Salam sukses bagi petani kita Indonesia. Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.